Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menemui seorang pribadi bersahaja yang telah menghabiskan 24 tahun usianya demi mengabdi bagi dunia pendidikan. Dialah Munawir Haris SPD MPD. Setiap pagi pukul 6.30 beliau sudah siap-siap menuju ke sekolah menunaikan tugas mulia mendidik anak bangsa ini. Sungguh pengabdian yang tak bisa dinilai dengan uang. Diri kita, keluarga kita, semua dari siksa api neraka. Silakan rajin-rajin ibadah. Serta hadirnya dulu. Azmi, Hendra Saputra. Now we are going to study English. Prepare yourself by your book, and we want to discuss about application letter. In Indonesia means surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf mengganggu ya. Saya ingin tahu sejarah kehidupan Pak Ustadz. Iya, masa kecil saya lahir di Lawang Tuna tahun 1975 ya. Terus dari keluarga yang kurang berada. Pekerjaan orang tua waktu itu buruh, terus buat kapur. Kemudian pernah dia sebagai kosir Cidomo itu. Nah, terus yang masuk SD tahun 1981 dan selama SD itu alhamdulillah saya tergolong anak yang mampu lah dalam segi akademik, hingga juara 1, juara 2 gitu.
sampai dengan kelas 6 gitu. Tamat SD tahun 1987 sana. Nah, dan melanjutkan sekolah di SMP 5 Selong, waktu itu namanya di SMP Tanjung itu kan. Saya masuk dari kelas 1, saya masuk di kelas 1B bersamaan dengan saudara kita Pak Agus Purnawadi. Nah, di kelas 1B dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ranking kami di dalam 10 besar dari semua kelas. Dulu SMP itu dari kelas 3A sampai dengan kelas 3F. Jadi saya sama Agus itu dapat 10 besar. Artinya siswa berprestasi top 10 lah seperti itu. Dan melanjutkan ke SMA atau yang lebih tinggi itu saya enggak tahu gitu. Tidak pernah terpikir bahwa saya akan melanjutkan sekolah, karena kalau saya beritahu orang tua, terutama orang tua saya yang laki, tidak mampu untuk melakukan saya, bahkan dia suruh saya berhenti, tidak usah sekolah, saya tidak mampu biaya kamu katanya kan. Tapi ibu kebetulan sekolah aja pasti ada biayanya saja, nanti kita tidak tahu rezeki kita dari mana gitu. Dan betul, tanpa sepengetahuan saya, ternyata bapak guru di SMP, wali kelas saya mungkin waktu itu Pak Abdul Hana, dia daftarkan saya di SMA 1 Selong. Karena nem saya tinggi, kebetulan kan di bawah nemnya Agus, ranking 2 saya waktu itu. Tiba-tiba pengumuman, ya diterima kan langsung tanpa tes. Waktu itu tahun 1990. Masuklah ya di SMA 1 Selong dan di kelas 1-2. Nah, di sana dengan segala kemampuan yang kita miliki dan kita sadar bahwa kita akan bersaing dengan orang-orang kota yang pendidikannya dan ekonominya mapan, latar belakang keluarganya ya. Ada anaknya pejabat-pejabat, itu anaknya polisi. Nah, kita sudah persiapkan harus semampunya kita. Karena ya alhamdulillah kelas 1-2 itu pas semester 1 saya bisa ranking 4, gitu kan? Masih 10 besar ya. Sampai dengan semester 2 saya turun peringkatnya menjadi ranking 6 gitu. Semester 2-nya. Dan untuk menentukan jurusan itu adalah teman saya mengatakan, ayo pilih jurusan apa gitu kan. Terus diberitahu saya, Agus masuk jurusan fisika, masa tidak mau ke yang lain katanya kan. Saya coba nih, dan saya masuk jurusan fisika. Terus ketemu saya sama Pak almarhum Pak Utomo. Waktu itu kebetulan hari Senin saya terlambat sekolah karena lama nunggu mobil dari Labuan kan. Sampai sana orang apel bendera dan Pak Utomo bersama Pak Anwar Nur Hubri di depan. Nah, ditahan saya di depan. Terus ditanya, sambil ini ditanya sama Pak Utomo, dari mana? Dari orang tuanya Pak. Kenapa terlambat? Saya lama nunggu mobil yang ngantar kita ke sekolah, makanya lebih pagian lagi bangun ya. Iya Pak, besok lain kali dia lebih pagian lagi saya. Terus sekarang kelas berapa? Kelas 2. Nah, ngambil jurusan apa katanya kan? Jurusan fisika. Kebetulan langsung Pak Utomo, apa yang di istilahnya apa motivasinya kok masuk jurusan fisika? Apakah nilainya menunjang untuk jurusan fisika katanya kan? Saya ingat-ingat, nah, matematika saya dapat 8 kebetulan kan. Terus fisika, biologi, lain-lainnya rata-rata
ada yang 7, ada yang 8 gitu. Dan pendidikan agama terutama kan saya dapat 9. Mungkin cukup untuk modal ke sana itu masuk di Indonesia. Hanya ya bismillah gitu. Biasa tetap di fisika, Pak. Saya tertarik untuk matematika, bilang kan. Iya dah, nanti kita ketemu. Dan begitu masuk semester 1, karena kita kan kurang fasilitas dari keluarga ya. Kebetulan waktu itu ada tugas untuk karya istilahnya clipping dan mengambil foto-foto di kerajinan yang di Loyok itu kan tempat pegawai. Sementara yang lain kan orang-orang mampu, punya fasilitas, kamera segala macam. Nah, saya tidak punya itu. Kayaknya merasa minder lah dari sana. Oh, kalau begini saya terhambat sudah, tidak bisa mengikuti teman-teman yang lain. Hanya sempat minder dan membuat saya jatuh waktu itu. Khawatir orang tua juga karena nilai itu. Tapi saya terus berusaha dan akhirnya dengan pendekatan ke Tony kebetulan ya. Jadi prinsip saya kalau mau bisa dekatlah sama orang yang punya kelebihan. Jadi mungkin ada tertular nanti kelebihan-kelebihan dari orang itu. Akhirnya kebetulan Tony juga senang, dia kan temani saya duduk gitu. Kita nggak boleh pisah dari kelas 2 sampai kelas 3 katanya kan. Beda kalau gitu. Sampai kita ada kesepakatan lah ya. Kalau agama sida ya, bantu saya katanya kan. Tapi kalau yang umum ya kita sama-sama, saya juga bantu sih. Saya termotivasi, tidak seminder lah itu. Gitu. Adapun masalah pengetahuan agama ini saya peroleh dari mana, itu banyak orang yang sama lah, tanya seperti tadi itu, sekolahnya di umum kok ada sedikit kemampuan untuk bidang agama. Jadi sejak saya SMP itu saya sudah tekuni masalah-masalah agama ini, terutama di masjid kan ada majelis taklim, ada tuan guru dikirim mas saya dari kantor itu ngajar di sini. Saya tekuni apapun pelajaran yang di kitab yang dibuka itu, kitab-kitab yang dibuka itu dibahas oleh tuan guru itu saya ikuti terus. Kalau ada jamaah wirid khusus saya ikut. Saya jadi anak yang paling kecil ya waktu itu. Kalau ada orang-orang tua yang sudah lanjut usia, pasti saya di sana ikut jadi anak-anak kecilnya gitu. Begitu seterusnya. Dan juga kebetulan ada di sini musola. Nah di sana saya belajar ngaji dan termasuk tilawatil Quran ini gitu. Dari usia SMP kelas 1 SMP itu saya mulai juara 2 sehingga pernah mengikuti lomba tingkat SMP tingkat pelajar SMP kabupaten itu. Nah, saya juara 2 waktu itu. Nah, semestinya saya akan juara 1, tapi karena tingkat provinsinya akan dilakukan di Sumbawa, nah ibu takut. Sebelum final itu dia sudah doa, mudah-mudahan kamu tidak menang dan dapat juara 1, cukup juara 2 aja supaya kamu tidak ke Sumbawa karena takutnya gitu. Jadi terkabul doanya ibu waktu itu dan saya juara 2, langsung bawa trofi sama hadiah ke sekolah. Nah masih dari simpan di SMP 5 itu. Di samping prestasi bidang akademik juga prestasi di bidang agama. Oke Ustadz, waktu SMA
Ada ndak bayangan bahwa setelah tamat SMA akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Begitu tamat SMA, ibu mendorong saya untuk masuk PGSD waktu itu kan. Pertama kalinya itu, yang kedua, ya. Yang kedua, tahun yang kedua PGSD itu dibuka dan saya kebetulan daftar dan saya tidak lulus. Nah, saya tidak lulus, tidak jadi kuliah kan? Saya tidak ada peluang untuk kuliah di depannya, tidak ada keinginan juga. Akhirnya masuklah saya di kursus MAERKA itu, ya, mengetik pakai bahasa Indonesia itu, mengetik bahasa Indonesia sampai dengan tahun kita tamat tahun 93 ya. 93 sampai dengan tahun 95. Nah, baru saya terus masuk jadi TU di Madrasah Sanawiyah Tanjung ini, jadi TU. Setelah 1 tahun kurang lebih jadi TU, tahun 96 saya dipercayakan ngajar di MI. Saya ngajar di MI dengan bidang studi matematika IPA kan, di kelas 456. Alhamdulillah bisa kita ngajar di MI waktu itu berbekal ijazah SMA, dan jadi wali kelas juga di kelas 5, kelas 6 sampai dengan tahun 2000. Tahun 2001 Januari saya diangkat jadi kepala sekolah, masih SMA itu ijazah saya. Nah, di sana saya berpikir, sementara rekan-rekan guru negeri juga ada, guru swasta juga ada yang lulusan sarjana, terutama sarjana agama, ada juga yang SPG waktu itu, teman-teman kita. Saya berpikir, masa ya gitu kan, kepala sekolahnya lebih rendah pendidikannya daripada partner kerjanya, anak buahnya gitu. Akhirnya saya termotivasi untuk kuliah. Terus biayanya dari mana itu pertanyaannya? Ternyata Allah Maha Tahu kan. Akhirnya pada waktu itu kebetulan ada istilahnya BKG, bantuan khusus guru. Ya, sekali semester itu 1 kali 6 bulan itu kita dapatkan sekitar waktu itu 600 ribu, itu besar itu. Sementara kita kalau kuliah itu per semesternya itu 300 ribu dulu. Nah, alhamdulillah kita biaya diri kita sendiri gitu kan. Terus Tiang milih jurusan bahasa Inggris karena berpikir Tiang kalau matematika, kebetulan saya tidak pede dengan nilai matematika saya di yang itu kan jatuh sekali itu di akhir itu. Nah, akhirnya saya pilih jurusan bahasa Inggris dan diterima, lulus bahasa Inggris. Terus IPK saya di atas 3. Nah, dekatlah saya sama PA kita itu waktu itu, Pak Munawar namanya, guru bahasa Inggris. Haris, tetapkan IPK-nya sampai dengan semester 4 katanya kan. Nanti di semester 4 saya ajukan untuk dapat beasiswa prestasi. Dan betul, saya terus pertahankan IPK itu di atas 3. Dan akhirnya pas semester 4 itu langsung panggil ke prodinya, kaprodinya, Bu Sri Wahyuni yang sekarang menjadi kepala SMA 100 Long. Nah, Haris datang ke rumah, ambil beasiswa prestasinya. Berapa Bu? Saya bilang. Nah, itu 1.600.000 kalau ini. Alhamdulillah dapat. Terus seperti itu terus kita pakai untuk biaya pendidikan sampai selesai. Alhamdulillah selesai. Dan saya pindah dari MI sini ke MI Teros. Di MI Teros saya ngajar di sana
bidang studi matematika IPA belum saya pakai anunya bahasa Inggrisnya. Sampai yang lulus tahun 2006 kuliah, saya dipanggil lagi ke MTS oleh Mami Azam, datang ke rumah. Di MI Teros ada pengalaman saya yang cukup menarik. Saya mengikuti lomba guru berprestasi tingkat SD sekecamatan Labuan Haji. Saya diutus ke sana. Sementara kan yang lain-lain guru-guru SD. Nah, kemudian saya dari MI ini. Nah, itu pengumuman. Kapan itu? Tahun 2003 2004 mungkin waktu itu. Kamar. Ya, saya ikut anunya seleksinya di SD 6 Labuan Haji waktu itu. Dan soal-soalnya itu terkait dengan manajemen kepala sekolah. Kebetulan waktu saya jadi kepala sekolah MI itu, MI Hamzanwadi itu, saya pernah mengikuti in-house training di Gunung Rajak dulu. Jadi semua manajemen kepala sekolah itu sudah saya pelajari. Akhirnya dengan soal-soal yang diberikan dari seleksi itu, tes seleksi itu, saya ceritanya ini yang juara satunya. Nah, sementara dari Dignas yang melaksanakan itu juara 2, juara 3 gitu kan. Nah, Oke, Pak. gitu. Kapan memutuskan untuk menikah? Nah, ini luput ya. Nah, yang menikah itu tahun waktu saya baru masuk kuliah. Tahun 2000 ya. Nah, masih saya di MI waktu itu. Jadi guru, belum jadi kepala sekolah. Nah, terus karena Sekolah. ya karena prestasi di jadi wali kelas kan, akhirnya dipromosikan oleh ketua yayasan untuk jadi kepala sekolah. Nah, dari sana terus sudah menikah ya, tahun 98 saya menikah. 98 saya menikah, 5 tahun setelah tamat SMA saya menikah tahun 98. Terus setelah lahir anak yang pertama tahun 99. Nah, di sana saat itu kan saya sudah jadi kepala sekolah. Saat itu saya mau sekolah gitu kan, saya mau sekolah, lanjutkan pendidikannya di terus adalah sanalah penentuannya antara keluarga atau sekolah. Saya mau sekolah dihalang-halangi, tidak boleh sekolah lagi lah gitu, masa cukup kerja terus bantu ini mertua. Hanya harus saya ambil keputusan dan saya pisah, saya lanjut sekolah sampai dengan selesai sudah. Nah, tahun 2006 selesai. Saya menikah yang kedua tahun 2003. Tahun 2006 selesai sekolah, alhamdulillah. Langsung ditarik ngajar di Sanawiyah. Di Sanawiyah ditaruh di bagian kesiswaan gitu. Pertama kali langsung wakamat kesiswaan. Nah, di sana bawa kesiswaan sampai kita dapat sertifikasi tahun 2008. Jadi 2 tahun setelah di Sanawiyah baru panggilan sertifikasi 2008, lulusnya 2008. Nah, terus setelah sertifikasi ganti lagi jadi wakamat itu belum
sampai dengan terakhir kemarin tahun 2017. Tahun 2017 pindah ke Aliyah dan masuk melanjutkan pendidikan S2 di UNRAM tahun 2014. Itu 2014. Motivasinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi S2 itu apa? Ya, jadi sebenarnya motivasi saya ingin mengembangkan ilmu manajerial, manajemen kepala sekolah. Itu yang ingin saya lanjutkan, ingin saya dapatkan. Akhirnya saya memilih magister administrasi pendidikan karena saya melihat pengelolaan sekolah, manajemen kepala sekolah itu tidak ada panduan khususnya, tidak terarah gitu kan. Kebijakan-kebijakannya itu merugikan sekolah. Hanya saya masuk di sana gitu. Itu motivasi saya, di samping untuk mendapatkan ilmunya gitu kan. Untuk artinya ingin mengabdi di lembaga yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi pas selesai tahun 2018 dengan segala dinamika problematika waktu kuliah itu, sampai saya ditinggalkan pergi haji oleh dosen pembimbingnya, terus membuat jurnal internasional segala macam, harus lulus TOEFL sekian poin gitu. Itu yang membuat kita agak terhambat penyelesaian tesisnya. Akhirnya saya selesai tahun 2017-18. Saya sudah coba daftar untuk Masuk S2 tahun 2014. selesainya 18. 18 ya, 2018. 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun sudah. Terus coba saya daftar jadi staf pengajar di Universitas Hamdan Wadi. Nah, sampai di sana yang disuruh milih mau NIDN mau NUPTK, ya kan? Sebab tidak boleh double. Kebetulan NUPTK ini sudah sampai impasing, saya bilang kan. Kalau memilih NIDN berarti harus mulai dari nol sampai dengan serdos, lama prosesnya. Akhirnya ya tidak usah sudah. Nah, saya tetap di Madrasah Aliyah dari tahun 2018 ya, 2018 awal, dan masuk di Aliyah itu langsung wakasis, posisi saya sampai sekarang gitu. Nah, ini dia ceritanya. Adakah impian yang belum dicapai? Ya, hanya itu saja. Saya ingin ngabdi di perguruan tinggi. Satu saat nanti saya harus bisa ngabdi perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu yang saya peroleh dari magister ini. Karena melempem dia, saya rasa ini tidak bisa saya aplikasikan. Ada keinginan untuk melanjutkan S3? Sebenarnya ada. Kemarin saya coba lihat itu beasiswa LPDP itu, tapi persyaratannya harus di bawah usia 47 per 1 Januari kemarin. Sudah lewat. Akhirnya tidak bisa saya kejar itu, dan saya masih berharap ini siapa yang akan saya lobby untuk bisa untuk program doktoralnya itu. Oke. Alhamdulillah IPK kemarin di magister administrasi ini ya excellent lah gitu.
pokoknya cita-cita saya itu saya ingin jadi top leader, jadi kepala sekolah, sampai saya harus mengaplikasikan ilmu manajerial yang saya peroleh ini. Itu aja. Nggak mesti jadi PNS? Untuk jadi PNS tergantung dari, kita serahkan kepada yang kuasa, kebijakan pemerintah juga ya. Memang itu harapan kita kan, itu harapan kita untuk jadi PNS, harapan terakhir lah gitu. Walaupun tidak bisa ya cukup sampai di tahapan ini gitu. Apa impian untuk anak-anak di masa depan? Nah, untuk anak-anak di masa depan, sekarang ini satu sudah selesai pendidikannya di UIN Mataram, ya sudah S1 Hukum Keluarga di jurusan syariah istilahnya. Dia bisa mengaplikasikan ilmunya juga di bidangnya itu. Kemudian yang nomor 2 sedang di MAN 1 Selong kelas 3. Mudah-mudahan dia besok bisa melanjutkan pendidikannya di manapun dia yang dia tergantung kemampuannya dia gitu. Kedepannya mereka bisa dapat ilmu, dan dengan ilmunya bisa artinya membawa hidupnya. Bagaimana awal mulai menjalankan tugas sebagai BPD? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertugas sebagai BPD Desa Banjarsari pada tahun 2008. Pada saat itu saya sebagai PAW dari ketua BPD, anggota BPD yang mengundurkan diri pada saat itu, yaitu Bapak Heron Habibi. Setelah kita mekar yang pertama kalinya dari Desa Teros. Kemudian pada saat itu melalui rapat tokoh masyarakat di Banjargetas, Dusun Banjargetas, ya, terpilih menjadi anggota periode 2016 sampai dengan 2012, selama 6 tahun. Dan pada saat rapat BPD untuk penentuan struktural keanggotaan BPD, pada situ saya sebagai sekretaris BPD. Oke, bagaimana Bapak membagi waktu sebagai pendidik dan sebagai BPD? Jadi ada persyaratan yang diminta oleh pemerintah, bagaimana menjadi anggota BPD sekaligus sebagai pendidik. Dan kita diminta untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah pada saat itu, supaya kita diberikan kesempatan untuk menjadi anggota BPD. Oke. Bagaimana awal mula Bapak mulai ada panggilan dalam hatinya untuk ke Tanah Suci? Kami di keluarga itu bersaudara itu kami orang 2 laki kan, bersama Pak Nasrul Hamdi yang dari Paris. Jadi akhirnya dipilihlah saya untuk mendampingi Bapak. Oke, sebagai alumni SMA Negeri 1 Selong yang dibilang sebagai SMA yang cukup favorit ya, apa pendapatnya? Apa yang ingin disampaikan gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat pembicaraan di grup basic itu, saya mencermati dengan seksama teman-teman kita di keluarga basic itu dengan keunikannya, kemudian kemampuan akademiknya, dan dari sisi religiusnya saya merasa terkesan sekali dengan teman-teman ini. Waktu
kita menimba ilmu pengetahuan di SMA 1 Selong ini gitu. Jadi SMA 1 Selong ini identik dengan siswa yang disiplinnya tinggi, kemudian kemampuan akademiknya bagus, demikian juga ditunjang oleh spiritual agamanya juga bagus. Jadi orang-orang yang termasuk orang-orang pilihan dari sisi spiritualitas agamanya itu dijaga. Nah, ini yang membuat kita merasa bangga menjadi siswi di SMA 1 Selong itu, terutama di Berisik ini ya, dengan berbagai macam keragaman potensi-potensi teman-teman gitu kan. Ada yang tinggi, sedang ya, dan di bawah, tapi tidak seperti di kelas-kelas lain. Hanya di bawah itu artinya sudah barang tentu tidak seperti di kelas-kelas lain yang down, terlalu bawah gitu. Jadi kalau dia bawah di kelas fisika, di kelas lain dia menonjol gitu ya. Menonjol dia itu kalau dibandingkan di kelas fisika. Sebagai closing, apa yang ingin disampaikan untuk dunia pendidikan? Ya. Untuk saudara-saudara semuanya, para akademisi, para pakar-pakar pendidikan, para insan-insan akademik, ya, saya Munawir Haris MPD memberikan semacam saran, ide bahwa demi memajukan pendidikan di negara kita ini, kita harus menentukan arah yang visioner ke depan, ke arah kemajuan dunia pendidikan kita, yang harus kita mulai dari sekarang, yaitu dengan mempersiapkan generasi-generasi muda sekarang ini dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, dan pendidikan yang memiliki istilahnya kualitas. Kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi diutamakan kualitas. Kita harus mengejar mutu untuk pendidikan kita, utamanya mutu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan demikian juga di bidang ilmu pengetahuan agamanya. Karena tantangan ke depan, kita bangsa Indonesia harus menciptakan generasi yang unggul ipteknya dan unggul juga di imtaknya, iman takwanya. Karena untuk mencapai generasi yang berkarakter, berakhlak mulia. Hidup berisik, majulah pendidikan Indonesia. Anak pertama yang paling kita kagumi, yang banggakan, bisa kita didik dengan baik supaya dia jadi anak yang baik, seterusnya anak yang soleh-solehan. Niat kita kan jadi ibu. Pak Munawir Haris itu adalah sosok kakak yang pertama, dia orangnya baik, pendiam, tetapi orangnya sangat supel. Dia aktif dalam semua kegiatan di madrasah, terutama yang menyangkut masalah keagamaan. Baik
Jujur, rajin. Oke, Mas. Sering kita lihat anaknya dia luar biasa lah, anaknya bagus, dia yang memimpin anak-anak ini. Kemudian Pak Ustadz Munawir kan juga jadi wakil kesiswaan di sini. Orang-orang yang beriman, taubatlah Beliau yang luar biasa lah membimbing anak-anak ini dari infaknya sampai nanti lah selesai sekolah juga mereka yang sampai ke rumahnya gitu, dia cerdas dan baik dan pintar. Orang yang super bisa dipercaya, terus dia orangnya rajin lah. bertobat kepada Allah Subhanahu Menurut saya wa sendiri, Pak Ta'ala. Ustadz itu orangnya dermawan, penyabar, Kemudian tidak pernah marah yang kepada selanjutnya siswanya, hablum dan minallah, cara menjelaskan perbaiki pelajarannya pun ibadah kita sangat dari menarik dan sekarang. tidak membuat kita bingung seperti Sebab hidup ini hanya sementara. penjelasannya singkat, Kita tidak terlalu diberikan umur yang panjang tidak seperti terlalu terbata-bata. kaum-kaum atau Ya, nabi-nabi intinya sosok terdahulu. Ustadz itu orang yang penyayang, penyabar, dan baik. Kaum Nabi Nuh, kaum Tiga kata untuk Ustadz. Nabi Adam, Baik, Nabi Idris, penyabar, itu dan panjang-panjang usianya. Makasih, Dek. Selamat Hari Guru yang ke-77 tahun 2022. Salam Indonesia. Wahai insan-insan yang mengabdi dalam dunia pendidikan, tetaplah menjalankan tugas dengan ikhlas. Semoga apa yang kalian lakukan kini bisa menjadi bekal menuju keabadianmu kelak. Selamat Hari Guru yang ke-77 tahun 2022. Majulah pendidikan Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.